Lagu-lagu berikutnya yang paling aku ingat adalah Katakan Salahku Padamu. Nah itu ada lagi tuh dari Billboard, saya nyanyi lagu Hilang Permataku, Surat Undangan. Nah itu ada Blackboard nih, ada Billboard, ada Blackboard. Saya dapat lagu itu, Mengapa Tiada Maaf. Mengapa Tiada Maaf itu ciptaan Bapak Yesi Wenas, orang Manado. Neng, kok mesti nyetak nih lebaran gitu. Jadi waktu itu yang tertulis, saya dapat 4 platinum. Saat itu platinumnya itu masih 500.000. Saya dapat 4 platinum. Jadi 2 juta kopi waktu itu dalam waktu yang cepat. Ya alhamdulillah orang jadi mulai mengenal lah seorang yang namanya Yuni Syara. Ada sebuah pepatah mengatakan, old is gold. Hal-hal yang lama tidaklah usang. Hal-hal yang lama tetap bersinar seperti emas yang selalu bersinar dari masa ke masa. Tamu saya berikut ini seorang wanita yang saya sangat respect, saya sangat hormati dan kagumi karena bertahan dari masa ke masa di karir yang tidak mudah termasuk di era digital ini. Mari kita sambut Mbak Yuni Syara. Terima kasih nih kesambutan guys, saya lagi mau nyanyi nih. Mbak Yuni, thank you waktunya Bang. Aku seneng banget hari ini dischedulkan dan cocok dengan jadwal. Iya, terima kasih juga. Podcastnya Titik Balik namanya, karena saya jarang mengunjungi podcast. Iya. Kebetulan sudah memilah-milah banget gitu. Jadi, iya, aku lihat jarang menghadiri podcast Mbak. Enggak, karena ini mudah-mudahan nggak pakai clickbait. Iya, betul. Iya. Terima kasih banyak waktunya Mbak. Tadi di pembukaan sebelum kita mulai, saya sangat merasakan kekuatan wanita-wanita yang hadir di lingkungan Mbak Yuni, termasuk Mbak Krisdayanti dan adik. Tapi kemudian saya flashback, ini kekuatan berasal dari orang tua. Dan orang tua pun dididik oleh orang tua di zaman dahulu. Dan saya beranikan diri bertanya nih Mbak, sekuat apa Mbak dididik oleh mama dulu? Dan inilah hasilnya yang dididik, dibesarkan, dikuatkan dari rumah. Ya, terima kasih. Saya itu lahirnya di Batu Malang. Batu Malang itu kalau orang bilang itu deso karena kota kecil banget ya. Kalau sekarang berkembang itu sudah berpuluh tahun kemudian. Saya dilahirkan Bapak Trenggono dan Ibu Rohmawida Diningsih, ibu saya. Nah kebetulan papa sama mama itu divorce saat saya umur 5 tahun. Menjadi mama lah yang kuat mendidik kami, saya dan Yanti gitu. Jadi mama itu begitu, karena single fighter ya, jadi otomatis mama yang sudah dasarnya keras, mungkin didikan dulunya sudah bikin mama demikian. Terus saat sendiri ini, pas mama sendiri dengan kita pun juga begitu, sedemikian gitu, keras gitu, nggak boleh orang lagi ngomong tuh terus diselak gitu-gitu tuh. Mama itu nggak bisa yang gitu-gitu tuh. Jadi tuh pesan mama tuh selalu kayak beras jangan sampai kehabisan di rumah gitu. Di rumah tuh harus ada beras misalnya. Terus misalnya kalau makanan tuh jangan diomong-omongin gitu, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang seperti itu gitu. Dan banyak hal yang mama lakukan yang tanpa disadarin itu menjadi secara tidak sengaja dia mendidik kami. Gak sengaja karena dia melakukan hal itu. Misalnya ada hal-hal, misalnya di Batu itu mama itu setiap jam 3 sore itu harus nyapu latar. Nyapu latar tuh itu nyapu halaman rumah yang kita kan tinggal di rumah kayak Belanda gitu. Jadi maksudnya halamannya besar dan tiap sore itu mama itu kita harus nyapu semuanya gitu ya. Sapu belum ada yang semprotan gini, masih pakai ember, gayung semprot ya, siram-siram gitu. Itu satu hal-hal yang dilakukan yang mama lakukan tapi tanpa disengaja, itu kan menjadi pandangan hari-hari kami. Iya kan, mama yang disiplin, mama yang keras, mama yang itu bukan hal yang khusus ini loh mama gitu, enggak. Memang kegiatan itu yang dilakukan yang sehingga menjadi kayak role model kita. Jadi makanya itu kan
kita itu kadang-kadang kalau anak-anak itu kan melihat kita, bagaimana kita gitu loh. Jadi nggak selalu apa yang dibicarakan, tapi mama sedemikian lah gitu loh. Jadi setelah kami di Batu, terus kita pindah ke Jakarta. Saat saya lulus SD malahan. Yanti kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Pindah ke Jakarta, kita habis tinggal di rumah yang besar, mendadak harus tinggal di gang kecil banget. Gang kecil yang kamar aja cuma satu dan itu dibikin sendiri. Yang ceritanya lo lagi gitu. Saking kecilnya rumahnya jadi lo lagi gitu. Itu kegiatan rutin mama kerja di salon. Terus saya kan sekolahnya siang, jadi pagi tuh saya mesti bantuin mama bikin kue. Terus saya bersih-bersih rumah. Terus Yanti karena sekolah pagi, dia siang bersih-bersih rumahnya sore. Nah setelah pulang sekolah saya itu mesti masak nasi, mesti bikinin kopi mama gitu. Itu dilakukan secara otomatis. Saya masih SMP kecil banget gitu loh. Jadinya sudah kita lakukan hal itu ya biasa aja gitu loh. Sebenarnya yang pusing mikirin kita besok sekolahnya bayarnya gimana itu kan mama. Jadi kalau misalnya kita dibilang susah saat itu kita nggak ngerasa gimana gitu, mama yang justru mikirin kan. Jadi kalau misalnya ada yang dibilang gue susah banget tuh, nyokap gue lebih susah deh kayaknya. Karena harus mikirin besok bayar sekolah gimana dan lain-lain gitu. Jadi di rumah sebenarnya masa kecil tetap dilalui dengan ceria, tapi ada poin yang kuat dari orang tua, diajari bekerja, bertanggung jawab. Iya, kami melakukan itu. Jadi atau nggak tahu ya, sadar apa nggak sadar ya, itu maksudnya kita menjadi sedemikian ya karena mama kan memang kita ini udah hidup di Jakarta, Jakarta keras tuh bener tuh lagu itu kayak ibu kota lebih keras gitu daripada kan. Ibu Tiri. itu betul, itu sedemikian gitu ya. Kayak naik bis dapat uang sangu cuman sedikit gitu, cuman karena kita ya kalau ada yang bilang bonek itu ya itulah kita gitu. Dan kita bahagia sampai saat ini telah melewati proses-proses itu. Jadi saya lihat ada satu titik yang kuat. Orang tua mendidik dengan memberi porsi tanggung jawab. Tanggung jawab membersihkan rumah. Tanggung jawab membuat kopi di sore hari buat mama. Masak nasi. Belum ada rice cooker ya. Masih mususi itu mencuci beras, terus udah gitu kita bikin aron ya kan, terus udah gitu masukin dandang. Kalau flashback sedikit Mbak, sebenarnya motif pindah ke Jakarta waktu itu apa Mbak? Motifnya sebenarnya kami nggak ada rencana pindah ke Jakarta. Kami itu cuma main ke Jakarta karena adik-adik kakaknya mama itu semua di Jakarta. Main ke Jakarta terus? Main Jakarta terus semuanya bilang lah gitu, pindah ke sini aja lah, ngumpul gitu. Ya udah, tanpa saya nggak pulang lagi tuh habis itu. Mama yang ngurusin ijazah, yang ngurusin itu apa segala macam. Terus udah gitu nanti tinggalnya Jakarta di mana? Terus kita cari rumah. Kalau lewat jalan kecil nih, jalan yang mana mah gitu kecil. Pas sudah lihat itu ternyata itu rumah petak namanya kalau di Jakarta. Pas kita lihat, aduh kita habis tinggal di rumah yang waktu itu ada 15 kamar. Terus maksudnya kita jadi tinggal di rumah petak, ya kaget tapi kita nggak mau bikin mama shock gitu, nggak mau bikin mama sedih. Gitu kita aja. Nanti kita beli tanaman gitu-gitu. Terus kita sulap lah itu lantainya pakai, dulu tuh ada karpet plastik ya. Karpet plastik gitu yang bikin ubinnya jadi lebih bersih. Terus depan rumah petak kita itu kita kasih pohon-pohon palem. Jadi kita sudah akrab dengan tanaman sejak dulu. Iya. Oke. Jadi mengajarkan anak punya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab sekolah, udah pasti itu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab mengambil tugas di rumah, berbagi tugas dengan orang tua, berbagi tugas dengan Yanti, dengan kakek beradik. Kalau begitu di rumah sekarang tentu kehidupan sudah jauh lebih baik, lebih memungkinkan kita memberi fasilitas. Bagaimana cara Mbak Yuni menerapkan dan mengaplikasikan anak-anak harus memiliki tanggung jawab? Iya, gini, anak-anak saya kan menikah dengan papanya anak-anak sekitar 12 tahun ya, di luar kami pacaran. Terus saya udah divorce, udah 14 tahun nih sekarang ini saya sendiri. Nah, anak-anak waktu kami pisah kan harus ikut saya.
Jadi saya waktu itu ngurus anak-anak sekaligus mengurus mama yang barusan stroke juga gitu. Jadi saya waktu itu sempat mengalami fase-fase yang pontang-panting, habis divorce, ngurusin anak-anak sendiri, terus ngurusin mama juga yang baru stroke. Mama saya yang kuat banget, terus kena stroke tuh biasanya kan emosinya kan nggak stabil ya. Udah biasa ngelakuin sendiri tak-tak. Jadi dia itu yang kita harus memahami bicaranya dia. Jadi mama itu sampai sekarang sih maksudnya ngomongnya itu dia pikir ngomongnya seperti itu walaupun keluarnya lain. Jadinya kan menjadi kita yang harus jauh lebih sabar menghadapin itu. Terus kemudian harus menghadapin anak-anak, membesarkan anak-anak juga gitu. Ada saatnya lah saya itu tidak bisa menjadi laki-laki betul, tidak bisa menjadi seorang ayah. Selama bertahun-tahun saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah gitu. Kenyataannya kalau saya kerja, saya jadi mama ibundanya anak-anak, saya ada satu hal nih yang saya nggak bisa gitu loh sebagai ayah gitu. Nah, kebetulan saya kan sama Bang Henry ini kan komunikasi masih tetap baik ya. Bang Henry nggak bisa digantikan untuk hal itu. Masalah kedisiplinan. Saya pengen anak-anak tuh bergaulnya yang lihat papanya ngomong gimana sama cowok gitu loh. Kalau adanya di saya gitu, mungkin anak-anak lihatnya ada yang ngeriasin bundanya, ada yang makeup, yang hairdo dan lain-lain, apa segala macam. Akhirnya sekelilingi saya kan akan begitu kan. Nah, ada hal yang saya nggak bisa lakukan. Saya butuh Bang Henry untuk itu. Laki-laki kalau ngumpul tuh bagaimana sih? Bahasa-bahasanya gitu apa segala macam. Disiplin. Henry gimana pun juga kan dia lama di Jerman. Jadi otomatis dia juga didisiplinkan. Pertama sama ayahnya dilempar keluar, terus kemudian di sana dia harus hidup mandiri dan lain-lain. Otomatis dia akan menceritakan itu ke anaknya. Oke, aduh suka sekali. Jadi sekarang justru Mbak betul-betul harus menghadirkan sosok harus. Bang Henry. Jadi kita itu anak saya kalau ditanya sebenarnya kayak bundanya sama papanya kayak nggak divorce karena penuh kasih sayangnya. Jadi nggak pernah ngerasa. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah di papanya, saya hampir tiap siang pasti makan sama-sama anak-anak di rumah papanya. Oh, senengnya. Jadi kalau misalnya Natalan atau kumpul apa sih, ya pasti saya hadir di situ gitu. Jadi kalau nggak usah Natalan, sekarang setiap siang aja saya bisa nganter anak-anak makanan gitu. Papanya juga nggak di rumah kan kerja. Dan waktu merayakan ulang tahun anak-anak dan merayakan ulang tahun papanya pun saya lihat selalu bersama. Ya karena saya nggak punya gini nih, kalau ditanya kenapa nih, saya nggak punya jawaban. Saya nggak punya alasan untuk harus menjawab gitu loh. Betul. Jalanin aja, hidupnya begitu aja gitu loh. Kenapa harus dimasalahin sih hal-hal yang sebenarnya biasa aja gitu loh. Itu kan biasa, yang bikin nggak biasa kan kadang-kadang pendapat orang. Opini Di luar kita. Asumsi. Tapi saya nggak harus dengerin. Kan beda, keluarga itu pasti beda. Keluarga yang satu dan keluarga yang unik lain. Setiap aturannya kan beda-beda, kita nggak bisa samain. Dan kita nggak bisa menilai dari posisi kita. Pasti. Dari keadaan kita. Terus kita ngomongin gitu lalu yang nggak ngerti masalahnya. Iya betul. Wow, saya sekarang belajar satu hal. Itu kata-kata Mbak Yuni itu aku sangat nancep. Ada saatnya saya tidak bisa jadi dua-dua, jadi ayah dan ibu. Berterus terang, kan kebanyakan bilang aku jadi ayahnya, aku jadi ibunya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Aku akan jabani. Memang begitu, tapi ada porsinya yang memang untuk sikap-sikap terhadap seorang anak. Karena kita mikirin anak kan. Itu berarti kita harus kalahin egonya kita. Betul. Demi anak-anak. Demi anak-anak semuanya. Tumbuh kembang anak-anak ke depan. Kalau misalnya aku berarti egois dong, masih mikirin aku. Jadi gimana mereka. Dan seperti Mbak bilang, kelak anak-anak ini jadi pemimpin. Seorang pria jadi pemimpin. Iya, dia harus ada di komunitas itu. Bagaimana saya bilang Bang Henry juga kalau misalnya bawa anak-anak ke kantor biar dia lihat situasi kantor. Jadi kadang-kadang kalau meeting kadang-kadang anak bisa dibawa gitu ya. Terus misalnya saat dia pergi, tolong bawa anak-anak ke museum, bawa aja supaya anak-anak tuh punya kenangan. Saat sama papanya dulu bokap gue tuh ceritanya gini-gini loh, dulu bokap gue kan ada, anak-anak kan selalu gitu, punya cerita-cerita sendiri yang kadang-kadang diceritakan kepada mungkin anaknya nanti cucunya, mereka akan mengalami hal yang
sama kan gitu kan. Betul. Karena papanya akan cerita, dulu opung itu ngajarin papa gini loh. Iya. Diterapin lagi ke mereka. Mungkin anak-anak saya nanti ngomong ke anaknya juga gitu. Dulu opa mungkin gitu, ya opungnya mungkin gitu kan gitu. Memori masa kecil Ya. itu jadi kekayaan di saat kita Storytelling dewasa. kadang-kadang jadi makanya kadang-kadang itu bercerita itu banyak hal. Makanya ada sejarah, makanya ada itu. Dan kita hidup bertumbuh dikelilingi sejarah loh. Iya. Dari kita kecil ada sejarah Kancil, ada cerita Danau Toba, ada si Singamangaraja, Betul. ada Diponegoro. Betul. Jadi universal ini sebenarnya berdiri karena cerita. Ya cerita. Dan Poin Mbak tadi bayangkan kalau anak-anak gak punya cerita Iya. mengenai hubungannya dengan papanya. Ya. Dan misalnya kita orang yang misalnya sulit berkomunikasi pun sebenarnya dia sudah berkomunikasi lewat hal-hal yang dia kerjakan sehari-hari. Iya betul. Komunikasi kan nggak selalu dengan mulut ya. Iya. Komunikasi itu lewat body language dan lain-lain, itu pun sudah berkomunikasi. Iya betul. Bahkan kehadiran pun sudah sebuah ya cerita yang baik. betul. Semua cerita. Aduh, aku baru dapat loh kali ini Mbak. Belum pernah ada seorang wanita yang sudah berpisah dengan suaminya mengatakan ada saat di mana saya nggak bisa mengambil peran. Iya. Seperti peran sesungguh seorang bapak. Iya. Anak-anak terberkati Mbak. Aduh Mbak, aku dikuatkan banget ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi sekarang saya mengerti kita tidak akan pernah bisa untuk segalanya buat anak-anak. Ada orang lain yang punya peran yang tepat, ada. meskipun situasinya nggak ideal, Iya, seperti yang kita inginkan, rindukan semua. Memang nggak ada semuanya yang menjadi ideal banget, terus sesuai yang apa yang kita mau semua itu. Rasanya hampir nggak ada itu. Iya betul. Tuhan aja mau ngasih hal-hal apa sepasnya, waktunya kan dia yang tentukan. Iya, betul. Waktu yang pas buat kita merasa kok belum juga ya, belum pada saatnya pas kita dapat gitu. Oh mungkin waktu yang tepat menurut Tuhan itu. Jadi kan ada kata-katanya. Yes. Yang pas aja menurut Tuhan dia akan kasih. Gitu. Segalanya indah pada waktunya, bukan waktunya manusia. Waktunya Siapa yang tidak mengenal Mbak Yuni sebagai penyanyi spesialis? banyak. Jadi, Banyak yang nggak kenal saya. Jadi kan kita mengenalnya dari dulu memang terbrand dengan penyanyi spesialis lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Dan positioning yang Mbak Yuni ambil itu ternyata malah menguatkan secara brand ya. Memang spesialis lagu-lagu lama walaupun dengan tuntutan cara bernyanyi di masa sekarang. Boleh cerita Mbak, aku sampai sekarang masih penasaran. Pertama sekali mengambil positioning menyanyikan lagu-lagu lama itu ceritanya gimana Mbak? Bang JJ ngomong gitu kan sekarang. Pada saat itu nggak demikian kan. Pada saat itu pertama tuh saya nyanyi jazz sebenarnya rekaman. Oh iya? Ya jadi ada Indra Lesmana, Erwin Gutawa, itu sekeliling saya itu. Saya ikut North Sea Jazz di Den Haag gitu. Jadi lagu-lagu jazz gitu loh. Saya itu nyanyi dari bintang radio TV dulu, terus sampai akhirnya dicari saya bisa nyanyi rekaman itu karena dari lomba bintang radio TV. Saya pun nyanyi keroncong waktu itu, tapi akhirnya diajak nyanyi itu. Diajak nyanyi terus nyanyi jazz terus diajakin nyanyi di produser saya ngomong kalau nggak salah waktu itu ada siapa Jason Donovan nyanyi lagu itu apa ya itu ya lagu Rhythm itu of the itu dinyanyiin lagi kalau nggak salah dinyanyiin lagi akhirnya dia mau coba gue pengen bikin ini nih lagu lama dinyanyiin lagi waktu itu saya yang dikasih lagu Hilang Permataku. Hilang Permataku. Ya, itu tahun 91 saya nyanyiin. Kan kita gitu, industrinya itu kan karena saya waktu itu di Billboard, otomatis mungkin ikut Billboard seluruh dunia mungkin ya betul. gitu. Sampai akhirnya saya nyanyi lagu itu, saya nyanyi lagu itu. Terus saya ke North Sea, ke Belanda waktu itu. Pas pulang itu udah ada yang manggil-manggil nama saya gitu. Oh bisa di pasar diputar ternyata terus di TV kan nggak banyak kan Selecta Pop cuma kan TVRI kan ini. Oh udah mulai gitu. Oh udah mulai tuh saya dapet job nyanyi itu gitu. Nah saat itu tuh mungkin ya saya nyanyi lagu baru kurang oke, kurang berhasil. Dikasih lagu lama lagi lebih kejualan lagi gitu sampai akhirnya
sampai akhirnya saya nyanyi lagu lama gitu loh. Nah waktu itu mungkin saya sempat juga ngomong bisanya cuma nyanyi lagu bekas gitu loh, bisanya cuma lagu bekas. Padahal nyanyi lagu recycle atau lagunya orang jauh lebih sulit karena saya harus mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer. Iya. Akhirnya gimana ya supaya beda ya lagunya? Saya nyanyi nggak dengerin ininya, saya nggak dengerin yang asli. Saya operator atau apa segala macam, lagunya gimana kamu aja, Mas aja yang nyanyi gitu, apa segala macam gitu. Saya dengerin dia nyanyi, saya nyanyi jadi pakai gayanya saya sendiri. Terus kan kita juga pernah denger lagu itu karena mungkin mama, papa sering dengerin, tapi kan nggak ketiplek nyanyi penyanyi lagu aslinya. Kalaupun dengar cuma sekali aja, biar nggak kebawa. Jadi berawal dari sebuah lagu di luar sana sedang dinyanyikan ulang. Kemudian ada biasa setiap di sini kan biasanya kan kita cari lagu seperti apa. Jatuhlah pilihan pada Mbak Yuni waktu itu, Hilang Permataku. Dan memang setelah itu lagu-lagu berikutnya yang paling aku ingat adalah Katakan Salahku Padamu. Nah itu ada lagi tuh dari Billboard, saya nyanyi lagu Hilang Permataku, Surat Undangan. Nah itu ada Blackboard nih, ada Billboard, ada Blackboard. Blackboard nih nyari saya juga. Akhirnya saya pindah ke Blackboard, saya dapat lagu itu, Mengapa Tidak Maaf. Mengapa Tidak Maaf itu ciptaan Bapak Yesi Wenas, orang Manado. Nah, ada lagi pas saya diambil di Blackboard, ada DD Record. DD Record itu salah satu juga label. Tapi kondisinya waktu itu mungkin lagi kurang baik, terus dia minta ke si Blackboard, gue yang ngerjain deh yang ini, Sini Syara. Kerjain saya sama DD Record, Pak Dodo waktu itu produsernya. Kalau di Billboard Pak Irwan Surya, di Blackboard Pak Iwan Sastra. Terus kemudian DD Record itu Pak Dodo. Saya nyanyi sama Pak Dodo, itu Masya Allah ya, itu meledak itu karena apa ya? Saya taunya itu karena Pak Iwan, Neng, kok mesti nyetak nih lebaran gitu. Jadi waktu itu yang tertulis waktu itu saya dapat 4 platinum. Saat itu platinumnya itu masih 500.000, saya dapat 4 platinum. Jadi 2 juta kopi waktu itu dalam waktu yang cepat gitu. Dan ya alhamdulillah orang jadi mulai mengenal lah seorang yang namanya Yuni Syara gitu. Rezeki datang dari lagu-lagu lama. Bersamaan sama lagu Saduran Return of the Conqueror Heroes, lagu Yoko. Iya, siapa ya? Itu di tahun yang sama. Jadi saya nyanyi untuk stasiun TV ini, tapi sama Blackboard juga diambil. Jadinya Blackboard waktu itu saya dapat 4 platinum, 3 platinum di waktu yang bersamaan gitu loh. Ya itulah waktu. Jadi saya mungkin orang mengenal saya nyanyi lagu lama dan lagu Saduran. Karena ada Meteor Garden. Iya. Juga gitu. Itu yang ternyata terjadi karena ada di masa itu di luar sana ada sebuah lagu yang dinyanyikan ulang. Bagaimana kalau di industri Indonesia pilihannya ya tentu lagu Indonesia. Nah, mencari penyanyinya ini ketemu Mbak Yuni Syara. Dan saya juga waktu saya SMA ya, lagu-lagu lama itu memang bukan lagu kita, lagu orang tua kita. Tapi jujur kita bisa terima karena dinyanyikan oleh Mbak Yuni sebagai penyanyi masa itu. Kadang-kadang karena masih sekarang juga diputer enak. Penyanyi dulu kan nggak banyak ya. Iya betul. Penyanyi nggak banyak. Zaman penyanyi Om Rinto tuh cuma 8 tuh. Penyanyi cewek-cewek itu yang hits banget kan semuanya. Rinto Harahap. Eranya Rinto Harahap, eranya Obi Mesak tuh ada Meriam Bellina dan lain-lain. Betul. Itu eranya dia juga kuat-kuat banget. Jadi sebetulnya penyanyi yang dulu tuh nggak banyak banget gitu, tapi hits. Terus ada pop kreatif, mendadak ada didukung Dian Pramana-Putra, progresif itu kan. Jadi dulu itu kita sangat nempel banget lagu-lagu lama gitu. Kalau lagu sekarang malah banyak menjadi semuanya cover. Saya ini cover yang cover yang semuanya harus izin ke publisher gitu loh. Saya semua perizinan dan lain-lain. Kalau sekarang di YouTube kan bisa cover lagu. Kalau saya yang berizin, yang dijadikan CD atau kaset. Iya, jadi karya di sebuah album lagi. Karya semua. Aduh, thank you banget. Aku udah dapat. Jadi ceritanya dulu kita tidak sengaja ke satu titik, tapi orang menawarkan dan kita lakukan yang terbaik. Dan kemudian dari situ beranjak. Zaman dulu kan hampir kita nggak punya pilihan ya. Kita nyanyi aja udah alhamdulillah loh. Dulu kalau sampai nggak nanya bayaran, kita rekaman aja udah bersyukur gitu loh. Nggak, jadi makanya kalau misalnya sekarang tuh nggak hitungan banget sama lagu itu apa segala macam.
toh ini cuma lagu, persiapannya sama, dandannya sama, bajunya juga kita mesti ada kos baju, make up dan lain-lain itu sama semuanya. Jadi mau itu satu saya nggak perhitungan masalah itu. Oke. Wow, saya sudah dapat udah banyak seputar profesi, tapi saya ingin nanti nanya, sejak kapan Mbak Yuni mengembangkan sayap menjadi seorang wirausahawan?